Pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi, yaitu Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa, selesai dilakukan di Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Ada yang ketar-ketir, ada yang ketakutan dengan tantangan dari para penyidik, khususnya ini Polda Metro Jaya, yang menantang Roy, Tifa, dan juga Rizwan kalau misalnya tidak puas dengan kinerja mereka ya Polda Metro Jaya, ajukan saja pra-peradilan. Waduh teman-teman, ini Roy langsung gemetar hebat karena ya kalau misalnya pra-peradilan ini gagal mereka menangkan, otomatis mereka tidak usah lagi banyak cincong, bakal langsung didakwa dengan hukuman yang cukup berat. Nah, di sini pengacara Roy Suryo bahkan menolak mentah-mentah tantangan dari Polda Metro Jaya untuk mengajukan pra-peradilan. Bahkan ini pengacaranya Roy Panci ini malah menyebut itu adalah jebakan Batman. Kalau kami mengajukan pra-peradilan, ya kami seperti menggali kuburan kami sendiri. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, apa sih pasal berlapis itu? Ini adalah kumpulan beberapa pasal-pasal yang didakwakan kepada satu tersangka. Jadi Roy ini teman-teman kalau nggak salah ya kena pasal penyebaran informasi hoax. Ada juga ini fitnah teman-teman, pencemaran nama baik ya. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang terkena atau ditempelkan, didakwakan kepada Roy Suryo. Hukumannya nggak main-main loh teman-teman. Bisa lebih dari 12 tahun. Dan tentu ini adalah waktu yang cukup lama untuk Roy Suryo mendekam di sel jeruji besi penjara. Nah, mereka sudah mengakui bahwa ya, kalau misalnya kalah, akhir riwayat mereka itu sudah dekat. Mungkin mereka tidak akan lagi menghirup udara bebas di penjara sampai akhir hayat. Langsung dari Roy Panci terkait ancaman hukuman yang gak main-main, teman-teman. Belasan tahun. Bahkan kalau misalnya ditambah pasal demi pasal hukuman maksimalnya itu sampai 30 tahun. Wah, mantap nggak tuh? Nah, tanpa panjang lebar, mending langsung aja guys, kita simak informasi selengkapnya. Kenapa mereka bisa seperti itu, Bang? Ya, satu itu. Ya. Yang kedua, kalau yang mempunyai ijazah itu adalah Pak Jokowi, yang berkeberatan, ya wajar, bisa itu. Kan nggak ada itu gitu. Iya kan? Ya buat saya, ya apapun yang terjadi ya saya harus hadapi. Biar bagaimanapun. Yang jelas menurut dari kuasa hukum dan sebagainya, ahli-ahli hukum itu, dia bilang itu adalah sesuatu ya buat menekan secara intimidatif aja. Pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi, yaitu Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa, selesai dilakukan di Polda Metro Jaya. Polisi tidak menahan ketiganya. Ketiga tersangka diperiksa selama lebih dari 9 jam terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan ahli dan saksi meringankan. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka. Status penahanan Roy Suryo dan 7 tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, terus menjadi sorotan publik. Hingga kini, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan dan hanya mewajibkan para tersangka untuk wajib lapor. Ketua Riset dan Advokasi Publik Lebih APPP Muhammadiyah, Gufroni, menilai keputusan tersebut tidak semata didasarkan pada pertimbangan teknis hukum. Ia menyebut adanya pertimbangan non-teknis, terutama kekhawatiran aparat terhadap potensi kegaduhan publik jika penahanan dilakukan. Menurut Gufroni, kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Roy Suryo CS menempatkan penyidik pada posisi dilematis. Kepolisian dinilai harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik, mengingat isu ijazah Jokowi telah berkembang menjadi polemik nasional yang menyita perhatian luas. Lebih Muhammadiyah, yang sebelumnya turut mendampingi Roy Suryo CS,
juga memandang perkara ini sejak awal terkesan dipaksakan dan syarat muatan politik. Gufroni berpendapat, tudingan yang disampaikan para tersangka dianggap mewakili aspirasi sebagian masyarakat yang menuntut kejelasan dan transparansi, meski isu tersebut sensitif dan kontroversial. Ia menilai penetapan 8 tersangka berpotensi terus menguras energi publik dan memperpanjang kegaduhan nasional. Karena itu, Gufroni mendorong penyidik Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, guna meredam eskalasi konflik sosial dan politik. Di sisi lain, kepolisian menyatakan belum dilakukannya penahanan karena masih berlangsung pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan para tersangka. Penyidik menyebut penahanan baru akan dipertimbangkan setelah seluruh proses tersebut selesai. Dalam perkara ini, 8 tersangka dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama meliputi Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah, yang hingga kini belum diperiksa sebagai tersangka. Klaster kedua terdiri dari Raul Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Seluruh tersangka dijerat pasal 27A dan pasal 28 UU ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Khusus klaster pertama, turut dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan terhadap penguasa umum. Sementara itu, klaster kedua menghadapi ancaman hukuman lebih berat karena dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait dugaan penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik, dengan ancaman pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Terpisah, polemik ijazah Jokowi diperkirakan masih akan berlangsung panjang. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai kasus tersebut baru akan benar-benar selesai pada akhir 2035, sementara Mahfud MD memperkirakan penyelesaiannya terjadi pada awal 2036. Pandangan tersebut disampaikan Effendi berdasarkan diskusinya dengan Mahfud MD dalam sebuah acara televisi. Dari perspektif komunikasi politik, Effendi menilai isu ijazah Jokowi akan terus mengikuti dinamika kekuasaan dan siklus politik nasional. Ia menambahkan, penanganan kasus ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas, berbeda dengan sejumlah perkara hukum lain yang dinilai berjalan lebih cepat. Effendi menyebut Mahfud MD sepakat bahwa penyelesaian polemik ini kemungkinan besar baru tercapai pada awal. Berarti dia paham betul. Oh, mereka udah pecah kongsi ya? Udah pecah. Dan saya selalu sama Bang Faisal Asgaf dengan konsistensinya dengan apa? Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah di luar track sebagai seorang ilmuwan. Itu yang akhirnya membuat Faisal Asgaf keluar. Ya teman-teman, barusan sudah kita dengarkan pernyataan dari dua belah pihak, baik itu dari Bang Ande Darmawan dan juga Roy Panci, terkait pasal-pasal berlapis yang dikenakan oleh Polda Metro Jaya ini para penyidik kepada Roy, Tifa, dan juga Rismon. Ini tentu sudah sangat cocok. Kalau misalnya memang Roy ini ditahan lebih dari 12 tahun, ini sudah sangat tepat karena sekali lagi teman-teman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ya Roy tinggal tunggu waktu saja dijemput oleh Polda Metro Jaya dan jangan lewatkan teman-teman ya. Kita bakal terus update, kita bakal terus kawal kasus ini hingga ke meja pengadilan, hingga Roy mendekat di sel jeruji besi penjara. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.